Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok materi 14 yang beranggotakan 5 orang. Hai, nama saya Eka Nurjana dengan NPMC 1A21002. Saya Ratna Wulandari dengan NPMC 1A21008. Saya Rizka Meilani dengan NPMC 1A21010. Halo, perkenalkan nama saya Sri Hartati dengan NPMC 1A21012. Halo, perkenalkan nama saya Jahatun Nopus dengan NPMC 1A2100017. Sejarah, yaitu pra-abad ke-20, norma penentuan nasib sendiri awalnya dapat ditelusuri ke Revolusi Amerika dan Prancis, Revolusi Eropa tahun 1848, pemukiman pasca Perang Dunia I di Versailles, dan gerakan dekolonisasi. Setelah Perang Dunia II membentuk dan menetapkan norma tersebut, kerajaan dunia memiliki beberapa kekaisaran kontinental tradisional seperti Ottoman, Rusia, Austria atau Habsburg, dan Kerajaan Qing. Ilmuwan politik sering mendefinisikan persaingan di Eropa selama era modern sebagai pertimbangan perebutan kekuasaan yang juga mendorong berbagai negara Eropa untuk mengejar kerajaan kolonial, dimulai dengan Spanyol dan Portugis, dan kemudian termasuk Inggris, Prancis, dan Belanda dan Jerman. Selama awal abad ke-19, persaingan di Eropa menghasilkan banyak perang, terutama perang Napoleon. Setelah konflik ini, kerajaan Inggris menjadi dominan dan memasuki abad kekaisaran, sementara nasionalisme menjadi ideologi politik yang kuat di Eropa. Beberapa teater kompetensi dikembangkan di seluruh dunia. 1. Afrika. Banyak negara Eropa bersaing merebutkan koloni dalam perebutan Afrika. 2. Asia Tenggara. Rusia dan Inggris bersaing untuk mendapatkan dominasi dalam pertandingan hebat. 3. Asia Timur. Koloni dan berbagai bidang pengaruh didirikan, sebagian besar merugikan Kekaisaran Qing. Pada abad ke-16, Profesor Hukum Spanyol di Universitas Salamanca menulis Toda Nación tiene de Crespo a gobernes asisme y ayude aceptar el régimen político qui quiera actuando no sea el mayor. Semua bangsa memiliki hak untuk mengatur dirinya sendiri dan dapat menerima rezim politik yang diinginkan meskipun itu bukan yang terbaik. Pemberontakan dan munculnya nasionalisme. Revolusi Amerika tahun 1770-an telah dilihat sebagai penegasan pertama tentang hak penentuan nasib sendiri secara nasional dan demokratis. Karena seruan ekspektasi hukum kodrat, hak kodrat manusia, serta persetujuan dan kedaulatan oleh rakyat pemerintah, ide-ide ini terutama diilhami oleh tulisan-tulisan tercerahkan John Locke pada abad sebelumnya. Thomas Jefferson lebih lanjut mempromosikan gagasan bahwa kehendak rakyat adalah yang tertinggi, terutama melalui kepenulisan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang mengiklami orang Eropa sepanjang abad ke-19. Revolusi Prancis dimotivasi dengan cara yang sama dan menglegalisasi gagasan penentuan nasib sendiri di benua dunia lama itu. Karl Marx mendukung nasionalisme semacam itu, percaya bahwa itu mungkin merupakan kondisi awal untuk reformasi sosial dan alienasi internasional. Pada tahun 1914, Vladimir Lenin menulis itu salah jika menafsirkan hak penentuan nasib sendiri sebagai sesuatu yang tidak berarti kecuali hak untuk hidup sebagai negara yang terpisah. Perang Dunia I dan II. Woodrow Wilson menghidupkan kembali komitmen Amerika untuk menentukan nasib sendiri, setidaknya untuk negara-negara Eropa selama Perang Dunia I. Ketika kaum Bolshevik berkuasa di Rusia, dalam Revolusi Oktober, mereka menyerukan penarikan segera Rusia sebagai anggota sekutu Perang Dunia I. Mereka juga mendukung hak semua bangsa, termasuk koloni, untuk menentukan nasib sendiri. Konstitusi Uni Soviet 1918 mengakui hak pemisahan diri untuk republik konstituennya. Ini menghadirkan tantangan bagi tuntutan Wilson yang lebih terbatas. Pada Januari 1918, Wilson mengeluarkan 14 poin Januari 1918 yang antara lain menyerukan penyesuaian klaim kolonial
sejauh kepentingan kekuatan kolonial memiliki bobot yang sama dengan klaim rakyat jajahan. Perjanjian Brest-Litov pada bulan Maret 1918 menyebabkan keluarnya Soviet Rusia dari perang dan kemerdekaan nominal Armenia, Finlandia, Estonia, Latvia, Ukraina, Lituania, Georgia, dan Polandia. Meskipun sebenarnya wilayah tersebut berada di bawah kendali Jerman, berakhirnya perang menyebabkan pembubaran Kekaisaran Austro-Hongaria dan Cekoslowakia yang dikalahkan dan penyatuan negara Slovenia, Kroasia, dan Serbia, dan kerajaan Serbia sebagai negara baru dari reruntuhan Kekaisaran Habsburg. Yaitu Dunia Perang Dingin, Piagam dan Resolusi PBB. Pada tahun 1941, Sekutu Perang Dunia II mendeklarasikan Piagam Atlantik dan menerima prinsip penentuan nasib sendiri. Pada bulan Januari tahun 1942, 26 negara menandatangani deklarasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menerima prinsip-prinsip tersebut. Ratifikasi Piagam PBB pada tahun 1945 di akhir Perang Dunia II menempatkan hak penentuan nasib sendiri ke dalam kerangka hukum dan diplomasi internasional. Bab 1 Pasal 1 Bagian 2 menyatakan bahwa tujuan Piagam PBB adalah untuk mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri masyarakat, dan untuk mengambil langkah-langkah lain yang tepat untuk memperkuat perdamaian universal. Pasal 1 baik dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik maupun Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, atau semua orang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri berdasarkan kebijakan dari hak itu mereka dengan bebas perkembangan ekonomi, sosial, budaya mereka. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB pasal 15 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kewarganegaraan dan tidak seorang pun boleh dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak hanya untuk mengubah kewarganegaraannya. Setelah Perang Dingin mulai mereda setelah Mikhail Gorbachev mengambil alih kekuasaan sebagai Sekretaris Jenderal Soviet pada Maret 1985 dengan kerjasama dari Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan. Gorbachev mengurangi ukuran angkatan bersenjata Soviet dan mengurangi senjata nuklir di Eropa sambil meliberalisasi ekonomi Soviet. Selanjutnya ada sejumlah kasus penting. Yang pertama, Australia. Penentuan nasib sendiri telah menjadi topik perdebatan di Australia dalam hubungannya dengan aborigin Australia dan Torres Strait Islanders. Pada tahun 1970-an, suku aborigin meminta hak untuk mengelola komunitas terpencil mereka sendiri sebagai bagian dari gerakan kampung halaman yang juga dikenal sebagai gerakan Austationing. Ini bertambah jumlahnya selama tahun 1980-an, tetapi pendanaan mengering pada tahun 2000-an. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.